Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Tracers, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang kurir sepeda kota New York bernama Cam sedang mengantarkan surat, di mana di sini kita diperlihatkan kejagoan Cam dalam membawa sepeda. Di saat yang bersamaan, sekelompok orang yang jago parkour sedang berlari dari kejaran polisi. Nah, di saat Cam sedang bersepeda di jalan, salah satu anak parkour cewek bernama Nikki yang sedang dikejar polisi melompat ke jalanan, menyebabkan taksi ngerem mendadak dan Cam pun tertabrak. Sepeda Cam rusak dan Nikki meminta maaf, lalu kembali berlari dari kejaran polisi. Saat akan pulang dengan sepeda rusaknya, Cam dicegat oleh dua pria bernama Jerry dan Hu yang memintanya untuk membayar pinjaman sebesar $15.000 yang Cam pinjam ke geng bernama Tong yang menguasai Chinatown. Jerry kemudian mengambil paksa gaji yang baru dikasih bosnya Cam yang bisa dibilang sedikit dan memberitahunya untuk tidak telat lagi membayar utangnya. Cam lalu membuang sepeda rusaknya dan balik ke tempat tinggalnya. Nah, Cam ini tinggal di garasi yang dia sewa dari seorang wanita bernama Angie yang mempunyai anak yang masih kecil bernama Joey. Namun, karena nggak punya uang, Cam pun juga suka telat membayar uang sewanya. Di waktu senggang, Cam selalu mencoba memperbaiki mobil lama ayahnya yang sudah meninggal. Namun, meskipun udah terus dicoba, Cam belum berhasil memperbaiki mobil tersebut. Cam pun juga stres tentang sepedanya yang rusak, yang membuatnya jadi nggak bisa bekerja. Keesokan paginya, Cam ditelepon bosnya yang memberitahu kalau pacar Cam memberikan sepeda baru yang dititipkan di tempat kerja. Cam pergi ke sana dan melihat sepeda barunya sambil kebingungan karena dia nggak punya pacar. Cam lalu menduga kalau yang memberikan sepeda adalah Nikki, jadi dia mencarinya. Setelah lumayan lama mencari, Cam berhasil menemukan Nikki. Namun Nikki yang melihat Cam langsung kabur. Cam kemudian mengejar Nikki dengan sepedanya, namun sedikit kesusahan karena Nikki sangat lincah. Pada akhirnya, Cam berhasil mengejar Nikki. Dia kemudian mengikat sepedanya di tiang lalu berkenalan dengan Nikki. Cam meminta Nikki untuk mengajarkannya parkour dan Nikki menyuruh Cam untuk mengejarnya. Di sini, Cam pun gagal mengikuti gerakan parkour Nikki. Tapi Cam terus mengikuti Nikki sampai akhirnya dia menyerah. Cam lalu bertemu dengan anggota kelompok Nikki yang telah mengikuti mereka berdua. Di sini, mereka memberitahu Cam tentang bahaya parkour, lalu mereka pun pergi. Cam yang ingin kembali pulang menemukan kalau sepedanya yang dia ikat di tiang telah diambil oleh orang lain. Nah, menemukan hobi baru dan tertarik dengan parkour, Cam mulai belajar dan berlatih sendiri. Dia sering gagal dalam melakukan beberapa gerakan, tetapi nggak butuh waktu lama, Cam pun udah mulai jago. Cam pun berlatih di tempat dia bertemu dengan anggota kelompok Nikki, di mana di sini dia bertemu kembali dengan salah satu anggota yang bernama Dylan. Melihat kemampuan Cam, Dylan menyuruh Cam untuk ikut berlatih bersama kelompoknya esok harinya. Besoknya, Dylan memberitahu kalau dia adalah kakaknya Nikki dan memperkenalkan anggota lainnya yaitu Jax dan Tate. Di saat berlatih, Cam juga bertemu dengan ketua kelompok bernama Miller. Saat pulang, Cam melihat kalau mobil ayahnya telah diambil oleh Jerry yang bilang kalau mobil tersebut dia bayar $5.000, sehingga sisa utang Cam adalah $10.000. Jerry juga mengancam untuk menyakiti Angie dan Joey kalau Cam tidak membayar utangnya dalam 1 bulan. Setelah Jerry pergi, Angie yang udah mengemasi barang-barang Cam memarahi Cam karena telah membahayakan mereka dan menyuruh Cam untuk pergi dari rumahnya. Gak ada pilihan lain, Cam pergi menemui kelompok parkour dan meminta Miller untuk memperbolehkannya ikut dalam pekerjaan mereka. Miller kemudian menjelaskan kalau mereka bekerja di bidang transportasi, di mana mereka biasanya disuruh memindahkan barang-barang berharga seperti dokumen dan teknologi, dan kadang mereka juga mengambil emas, berlian, dan uang. Miller juga menjelaskan kalau ada 2 aturan kalau Cam ingin bergabung. Yang pertama, kalau Cam berada dalam masalah, dia harus langsung menghubungi Miller. Dan kedua, Cam harus menjauhi Chinatown, baik sedang dalam pekerjaan atau tidak. Cam kemudian langsung disuruh untuk melakukan pekerjaan pertamanya, di mana Cam dan Dylan pergi ke sebuah tempat dan mengambil barang yang Miller suruh. Cam dan Miller berhasil mengambil barang tersebut. Namun di saat akan pergi, Dylan ditembak oleh sekelompok orang bertopeng.
Cam pun dikejar dan di sini dia kabur menggunakan kemampuan parkurnya yang kece. Tapi pada akhirnya Cam berhasil ditangkap dan dimasukkan ke sebuah mobil. Cam ditanyai dia bekerja untuk siapa, tetapi Cam tidak mau menjawabnya. Nah, kelompok bertopeng ini lalu membuka topeng mereka dan ternyata mereka adalah Miller dan kelompoknya yang sedang mengetes Cam. Cam bersama kelompok pun melakukan pekerjaan demi pekerjaan dan Cam mulai mendapatkan uang. Merasa bersalah, Cam mengunjungi tempat kerja Angie dan memberikannya uang sewa yang belum dia bayar. Cam kemudian menjelaskan kalau dulu dia meminjam uang kepada geng Tong supaya rumah milik ibunya yang sedang sakit-sakitan gak disita. Tetapi uang tersebut tetap nggak cukup sehingga rumahnya tetap disita dan ibunya Cam pun meninggal seminggu setelahnya. Cam lalu menemui Jerry dan Hu untuk memberikan uang. Tetapi karena uang tersebut belum bisa melunasi utangnya, Cam pun dipukuli. Jerry kemudian memberikan Cam waktu 2 minggu untuk melunasi utangnya. Kalau enggak, dia akan menyakiti Angie dan juga Joey. Cam yang stres karena masih belum bisa melunasi utangnya, ditelepon oleh kelompoknya untuk berpesta pada malam harinya. Di pesta, Cam mencoba mendekati Nikki. Awalnya Nikki mau, tapi kemudian dia langsung pergi keluar. Cam mengejarnya dan bertanya ada apa. Nah, tiba-tiba Miller datang untuk menjemput Nikki, yang berarti Nikki ini adalah pacarnya Miller. Tapi di sini kita bisa lihat kalau muka Nikki tampak tertekan saat bersama Miller. Beberapa jam setelahnya, Nikki menemui Cam dan menjelaskan kalau alasan dia pacaran dengan Miller adalah karena dulu Dylan punya masalah dan Miller lah yang membereskannya. Sehingga sebagai balasan, Nikki dipaksa untuk berpacaran dengan Miller. Cam dan Nikki lalu bersegi di pub dan di sini Cam mengajak Nikki untuk pergi dari kota bersamanya setelah utangnya lunas. Namun, Nikki tampaknya masih bimbang karena Miller. Mereka berdua semakin hari semakin dekat. Tapi Miller sepertinya tahu tentang hal ini. Miller kemudian menjelaskan kepada tim kalau mereka ada proyek besar, yaitu merampok bank yang dijalankan gangster Vietnam. Dan di sini Miller nggak membiarkan Nikki untuk ikut. Nah, pada hari perampokan, Miller dan timnya masuk ke bank. Tetapi mereka kemudian mengetahui kalau uangnya telah dipindahkan terlebih dahulu. Perampokan pun kacau. Terlebih lagi saat gangster Vietnam yang lain berdatangan dan mengejar mereka. Di sini terjadi kejar-kejaran yang seru. Tetapi di saat yang lain berhasil kabur, Jax terkena tembak dan tewas. Sementara Cam yang mencoba menolong Jax ditangkap polisi. Setelah selesai diinterogasi di kantor polisi, Miller menemui Cam dan menjelaskan kalau dia sebenarnya bernama James Hatcher, yaitu seorang agen DEA yang korup. Miller berkata kepada Cam kalau dia dapat membebaskannya dengan bilang kalau Cam adalah informan rahasia untuk DEA. Tetapi sebagai balasannya Cam harus membantunya dalam proyek pencurian terakhirnya, yang mana ini Cam setujui. Malamnya, Cam marah kepada Nikki karena merahasiakan identitas asli Miller. Nikki pun meminta maaf, lalu dia menjelaskan secara lengkap kalau alasan Dylan bermasalah adalah akibat ngajar pria yang melakukan pelecehan seksual kepadanya sampai koma, yang mana kemudian Miller membantu Dylan agar tidak dipenjara. Nah, di hari pencurian, Miller, Cam, dan Dylan berjalan ke atap rumah persembunyian Rusia tempat mereka berencana mencuri sekantong berlian. Nikki yang menunggu di mobil bersama Tate menyadari kalau Cam sedang dijebak dan dia langsung berusaha untuk menyelamatkan Cam. Sementara itu, Miller dan Cam menjalankan aksinya sementara Miller berjaga di luar. Di sini, Miller membunuh penghuni rumah tersebut untuk mendapatkan berlian. Di saat para penghuni tewas, Miller akan menembak Cam, tetapi untungnya Cam berhasil kabur sambil membawa berliannya. Melihat itu, Miller pun langsung mengejar Cam. Nah, di tengah kejar-kejaran ini, Cam bertemu kembali dengan Nikki. Lalu dengan sengaja, dia membuat Miller mengejarnya sampai ke sebuah restoran di Chinatown milik seorang nenek bernama Chen yang merupakan pemimpin geng Tong. Di sini, Chen yang dulunya punya masalah dengan Miller berkata kepada Miller kalau Miller telah melanggar perjanjiannya untuk tidak pernah memasuki Chinatown. Dan sebagai hukumannya, Miller harus pergi ke Macau tanpa boleh kembali. Setelah semuanya selesai, Cam memberikan kantong berliannya kepada Chen untuk melunasi utangnya.
Namun karena harga berliannya melebihi utangnya, Chen memberikan Cam sepotong berliannya dan juga Jerry memberikan kembali mobil ayah Cam yang sudah diperbaiki. Atas saran Chen, Cam dan Nikki pun menaiki mobil dan pergi meninggalkan kota. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Tracers. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed and peace out.